sedang menghadap Tuhan Allah yang kudus, dan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, layakan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, bersihkan kami dan basuh kami dengan darah-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hati dan pikiran kami telah siap ya Tuhan untuk ditaburi oleh firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus, berbicaralah di tengah-tengah kami. Biarlah kami ya Tuhan dikuatkan, biarlah kami dipulihkan, biarlah kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam firman. Terima kasih ya Tuhan, kuasai tempat ini, dan biarlah hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan, segala kuasa kegelapan, roh jahat iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami, hati pikiran kami, pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati. Kami tolak kuasanya, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami tenang, kami aman, karena kami sudah berada dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Salam. Salam. Dan lagi salam. Salam. Merdeka. 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 Iya. Jadi ini momen kemerdekaan ya teman-teman, ulang tahun RI. Ya. Yang keberapa? 75. Baik teman-teman, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, yang kita ambil dari Galatia pasal 5 ayat pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Sudah ketemu semua? Amin. Saya membacakan kepada kita, dan nanti kita juga membacakan secara bersama-sama ayat ini. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita akan melanjutkan firman Tuhan, karena ini momen kemerdekaan, maka saya akan memberikan kuis kepada kita. Ya, kuis. Harusnya ini kan lomba-lomba harusnya kan, tetapi karena situasi saat ini belum memungkinkan, maka saya memberikan kuis kepada teman-teman, dan hadiah juga telah disiapkan. Ya, telah disiapkan oleh luar biasa ya teman-teman. Jadi malam hari ini tidak terlalu formal, tetapi ada kuisnya karena ini momen kemerdekaan. Siap? Siap. Bisa dikeluarkan hadiahnya karena biar menarik sedikit ya. Jadi teman-teman ada hadiahnya ya. Luar biasa. Jadi siap-siap, ini kuis mengenai kemerdekaan teman-teman. Karena kita tidak melakukan banyak kegiatan, maka saya memberikan kuis kepada kita tentang kemerdekaan. Nah, tuh ada hadiahnya. Luar biasa, Jeffrey. Ini luar biasa ini Jeffrey. Ini kunci motor. Ya, jadi pastilah malam hari ini kita akan makan-makan. Amin.
Jadi saya kasih pertanyaan nanti, teman-teman bisa angkat tangan dan saya nanti tunjuk siapa yang akan menjawab. Siap? Siap. Siapa saja bisa. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan merdeka? Apa yang dimaksud dengan merdeka? Ayo. Berdiri langsung, berdiri. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Ayo. Waduh, nggak mau hadiah ini teman-teman. Ayo. Yang bisa aja. Saya bebas dari perhambaan. Bebas dari perhambaan. Ada lagi? Saya itu dapat. Besar ini berapa gembala? Apa itu? Merdeka menurut saya yaitu bebas dari perbudakan, bebas dari mengungkapkan pendapat, bebas Luar biasa, tepuk tangan kepada Yesus. Ya, jadi karena dua yang menjawab, maka hadiahnya dikasih kepada dua orang. Nanti dibagi-bagi, ya. Jadi ini nanti Untuk berdua. berdua. Untuk Untuk Ayo Restu. Ini Bapak, mana ketua nih Bapak? Ya, mantap. Dua ya, satu ya. Oke. Oke, tepuk tangan kepada Restu dan Dipakai ya. Ya, pertanyaan yang kedua teman-teman. 5 ya. Berapa tahun Indonesia dijajah oleh Belanda Saya dan Jepang? kalau Belanda 350 tahun, kalau Belanda Jepang 3,5 tahun. Sekali lagi diulang. Belanda dijajah 3,5 abad. Mhm. Kalau Jepang 3,5 tahun. 3,5 tahun. Berikan tepuk tangan kepada Restu. Luar biasa. Jadi hadiah ini kita simpan di sini ya. Baik, teman-teman yang lain, ayo dong 3 lagi nih. Ya, pertanyaannya ya. Lanjut ya. Berapa orang presiden Indonesia dari mulai merdeka sampai sekarang? Berapa orang dan sebut? Ada lagi selain Restu? Jangan Restu terus dong. Jangan terus tuh. Iya, nanti diborong semua. Bastian. Bastian. Berapa orang dan bisa menyebutkan? Yang pertama Soekarno, Soekarno. Mhm. Yang kedua Soeharto. 2. Yang ketiga B.J. Terus Yang keempat Gus Dur. Yang kelima Megawati Soekarno Putri. Yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono. yang ketujuh. Joko Widodo. Gus Dur tadi belum hanya Gus Dur aja. Gus Dur. Siapa nama lengkapnya Gus Dur? Abdul Rahmat Wahid. Agak Bastian. Bastian saya taruh di sini ya Bastian ya. Jangan ikut Bastian. Jadi nanti ini dimakan bersama-sama. Namanya momen merdeka kita bersama-sama. Oke. Meraih bersama-sama. Meraih bersama-sama. Baik, selanjutnya teman-teman, luar biasa ya. Ini gampang sekali dan yang lain lah bisa menjawab nih. Siapa Menteri Hukum dan HAM RI saat ini?
Bang Jeffrey jawab. Waduh. Siapa? Ya semalam. Nama lengkapnya? Siapa? Yasona? Nama lengkapnya Profesor Yasona. Mantap. Ya, betul sekali. Ini Jeffrey. Ya. Jadi ini Bastian, ini Restu, ini Jeffrey. Ya. Satu lagi. Wah, ini yang terbesar, yang terakhir ini. Yang terakhir ini. Ya. Dan pertanyaannya sangat mudah sekali. Untuk Ria, apa ibu kota Jawa Timur? Ibu kota Jawa Timur. Nih, Kalau saya sih tahu. Jawa Timur. Jawa Timur. Coba tebak ya. Makassar. Dihukum dia. Dihukum dia. Gimana ketua? Ibu kota Jawa Timur. Wali kotanya sangat terkenal. Iya Pak ya. Pasti Pasti lah Pak ya. Begus Surabaya. Wali kotanya, hah? Siapa? Surabaya. Surabaya. Bastian. Ya. Ya. Surabaya. Luar biasa. Jadi ini jangan bertukar nanti ya. Ini ke siapa? Lupa ke Bastian. Ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Tapi syaratnya nggak boleh dibawa di rumah, tapi harus dimakan. Baik teman-teman, jadi luar biasa ya teman-teman untuk mengingatkan kita mengenai bangsa kita gitu ya. Jadi karena kita tidak melakukan lomba banyak ini, tetapi secara simbolis kita akan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, kita akan melanjutkan sedikit lagi mengenai merdeka, teman-teman. Jadi judul renungan kita adalah merdeka. Kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan Kristen. Ya, merdeka, kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan Kristen. Apa arti merdeka di dalam KBBI? Katanya adalah bebas. Nah, seperti tadi benar, bebas, bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Artinya adalah kita berdiri sendiri. Ya, kita bebas dari perhambaan. Apalagi arti merdeka menurut KBBI? Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ya. Jadi tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ya. Kalau dulu kalau kita dijajah itu harus dituntut itu. Ya. Tetapi karena kita sudah merdeka berarti kita bebas. Yang ketiga, tidak terikat oleh pihak manapun. Ya, kita tidak terikat lagi karena kita sudah merdeka. Kalau dulu itu sekarang, kalau dulu seperti apa? Ya, artinya kita belum merdeka dulunya. Berarti kita hidup di dalam perhambakan. Kita dijajah. Kita seperti berapa tahun tadi? Luar biasa itu 350 tahun dijajah kita oleh Belanda. Sempat saya dengar dulu kepada orang tua kita dulu bagaimana ketika mereka itu mengalami masa penjajahan itu, katanya kalau mereka ke sawah itu mereka tidak lewat di jalan-jalan umum, mereka membuat jalan mereka itu seperti jalan tikus. Nah, dan terus kalau mereka ada hasil panen itu mereka tidak bawa semua di rumah, mereka tinggalkan di tanah karena mereka tidak bebas menikmati apa yang mereka hasilkan. Ya. Jadi kalau mereka mau makan, kalau malam hari, malam bulan, mereka mau melihat di lubang-lubang, apakah ini ada penjajah atau tidak. Nah, jadi mereka hidup di dalam ketakutan. Jadi kita sudah merdeka, tentu kita bersyukur. Terus kalau kita di dalam kekristenan juga,
Begitu juga, jadi kita juga sudah merdeka. Artinya apa? Kita juga yang dulunya kita diperhamba oleh dosa. Kita menjadi hamba dosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Tetapi kita sudah merdeka. Kita bisa membaca di Roma 6 ayat 17. Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Roma 6 pasal 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi dahulu kita adalah hamba dosa. Dahulu kita diikat, dibelenggu oleh dosa. Ketika kita belum dimerdekakan. Tetapi kata firman Tuhan, sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Jadi apa artinya? Kita sudah merdeka. Artinya bahwa dosa lagi tidak akan membelenggu kita. Artinya apa? Nafsu-nafsu jahat tidak lagi membelenggu kita. Itulah orang-orang yang sudah berdosa, yang sudah merdeka. Artinya apa? Karakter-karakter yang buruk tidak lagi terjadi dalam kehidupan kita. Itulah orang-orang yang sudah merdeka. Kita sudah dibenarkan, menjadi hamba kebenaran. Jadi teman-teman, pertanyaannya adalah, ketika kita sudah dimerdekakan, apakah kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Karena ada yang berkata bahwa, lah, saya sudah merdeka, tetapi kok keinginan-keinginan daging masih mengikat saya. Katanya kalau sudah merdeka itu keinginan daging lagi tidak akan membelenggu saya. Ketika saya merdeka itu nafsu-nafsu jahat tidak ada lagi dalam diri saya. Karakter-karakter jelek tidak ada dalam diri saya. Tetapi kok saya tidak seperti itu ya? Malahan saya masih banyak diikat oleh belenggu-belenggu dosa. Saya malah banyak diikat oleh karakter-karakter jelek. Malah nafsu-nafsu yang jahat yang keluar dalam diri saya. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya itu sudah benar-benar merdeka atau belum? Sudah menerima kemerdekaan atau belum? Atau kata lainnya, sudah menerima keselamatan atau belum? Tetapi pertanyaannya adalah, katanya bahwa saya orang Kristen loh. Orang Kristen kan, ketika menjadi orang Kristen kan katanya bahwa saya sudah merdeka, sudah bebas dari belenggu dosa. Maka kita bertanya lagi. Pertanyaannya adalah, sudah sungguh-sungguh merdeka enggak? Sudah menerima kemerdekaan enggak? Lah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita melihat orang ini sudah menjadi Kristen, pemuda ini sudah menjadi Kristen? Bagaimana kita melihatnya? Dia sudah merdeka atau dia sudah menerima kemerdekaan itu, keselamatan itu? Bagaimana kita bisa melihatnya? Karena dia adalah KTP-nya orang Kristen. Pertanyaannya, apakah orang Kristen yang sudah menerima keselamatan tidak bisa berbuat dosa lagi? Jawabannya bisa, karena kita adalah masih manusia hidup dalam darah dan daging.
Terus perbedaannya apa? Apa tanda-tandanya kalau orang itu sudah diselamatkan, sudah menerima keselamatan, sudah menerima kemerdekaan? Tanda-tandanya adalah di dalam dirinya, di dalam hatinya itu hidup atau aktif yang namanya Roh Kudus. Aktif menyala yang namanya roh di dalam dirinya. Itu perbedaannya. Artinya apa? Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan hal yang tidak benar, hal yang jelek, maka ada dalam hatinya itu merasa takut, merasa gelisah, merasa bersalah. Ini artinya bahwa nuraninya, roh di dalam dirinya itu menyala. Ini bisa dikatakan ini menjadi ciri-ciri bahwa kita sudah menerima keselamatan. Artinya bahwa roh di dalam diri kita itu hidup. Ada ketakutan ketika kita melakukan pelanggaran. Oh, harusnya ini bukan, harusnya tidak boleh seperti itu, harusnya ini dosa, harusnya ini tidak benar. Maka dia merasa takut. Bukan hanya takut, merasa gelisah. Ini tanda-tanda bahwa ada dalam dirinya roh, hidup di dalam dirinya roh. Tanda-tanda dia sudah mendapatkan keselamatan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Karena memang secara manusia, katanya secara manusia bahwa seseorang itu kalau melakukan kesalahan pasti merasa takut dan khawatir, gelisah. Itu secara otomatis. Bedanya apa? Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan, bedanya adalah mau mematikan dosa itu. Itu bedanya. Ini berkomitmen untuk mematikan kesalahan itu. Ketika jatuh di dalam satu kesalahan, maka kita memiliki komitmen untuk saya tidak mau jatuh kembali. Itu bedanya. Ketika kita, apakah kita tidak bisa, orang Kristen tidak bisa jatuh? Hamba Tuhan jatuh. Tetapi ketika jatuh, maka ada perasaan bersalah, ada kegelisahan di dalam diri, dan ingin memohon kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau jatuh, saya tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Ini dia tanda-tanda kalau dia sudah mendapatkan keselamatan. Inilah ciri-ciri hidup roh di dalam dirinya. Ada kegelisahan, ketakutan. Kalau belum diselamatkan, maka roh itu mati. Ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, itu harusnya tidak benar. Maka tidak ada lagi kekhawatiran, nggak ada yang namanya gelisah. Biasa aja kali. Ketika membunuh orang tidak ada lagi rasa gelisah. Itu namanya adalah memang mata rohaninya itu, roh di dalam dirinya itu sudah mati. Ini tanda-tandanya belum diselamatkan. Atau dalam artinya bahwa dia berada dalam pembiaran Allah. Adalah teologi pembiaran Allah. Walaupun dia orang Kristen, walaupun dia pemuda, sering ikut ibadah, tetapi rohnya mati. Ketika melakukan kesalahan, ketika karakternya jelek, ketika nafsu-nafsunya muncul, dia tidak mengalami lagi kegelisahan, ketakutan, dan dia tidak mau merasa takut, merasa bersalah di hadapan Tuhan. Teman-teman, hati-hati. Jangan-jangan ini belum mendapatkan keselamatan. Jangan-jangan ini belum mendapatkan anugerah, atau jangan-jangan ini masuk di dalam pembiaran Tuhan. Jadi koreksi diri Anda dan saya. Apakah saya sebenarnya sudah mendapatkan keselamatan, kemerdekaan itu apa belum? Amin. Tetapi ingat, Roma berkata bahwa kamu bukan hamba dosa lagi.
tetapi hamba kebenaran. Ya teman-teman, kita bukan hamba dosa lagi, tetapi hamba kebenaran. Kalau itu terjadi di diri kita, kalau teman-teman merasakan seperti itu, mata rohaninya sudah mati, teman-teman segera datang di kaki Tuhan dan segera minta pertolongan, minta kepada hamba Tuhan untuk didoakan, supaya kita didoakan. Karena walaupun kita terus-menerus ibadah, terus-menerus menjadi orang Kristen, tetapi kalau mata rohani kita sudah mati, teman-teman harus merasa takut dan khawatir sekali. Jadi api roh di dalam diri kita harus dinyalakan. Itu adalah orang yang sudah merdeka, sudah mendapatkan kemerdekaan, sudah mendapatkan yang namanya keselamatan. Jadi Galatia 5 ayat 1 berkata tadi bahwa B. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terus apa yang kita lakukan? Firman Tuhan berkata, berdirilah teguh. Ya, berdiri teguh. Jangan lagi diperhamba oleh dosa. Amin. Ya, berdirilah teguh. Bahkan firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatan, kerjakanlah kemerdekaanmu itu. Jagalah yang sudah kamu dapatkan itu. Karena Kristus, karena kemerdekaan yang kita dapatkan adalah darah dan nyawa. Bedanya apa? Kemerdekaan Indonesia dengan kemerdekaan di dalam Kristen. Kalau kemerdekaan di dalam Indonesia diperjuangkan oleh para pahlawan dengan darah, tetapi kemerdekaan di dalam Kristus itu murni pemberian Tuhan dengan perjuangan juga darah dan nyawa. Makanya firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan lagi diperhamba, jangan lagi diikat, jangan lagi mata rohaninya mati, tetapi jagalah kemerdekaan yang kita dapatkan, jagalah keselamatan yang kita dapatkan. Jadi teman-teman, itulah firman Tuhan yang menjadi bekal kepada kita pada malam hari ini. Kita adalah, statusnya adalah sudah dimerdekakan di dalam dosa. Belum dosa telah dipatahkan. Tinggal sekarang firman Tuhan berkata, jangan lagi. Jangan lagi itu bukan beda dengan kalau dikatakan kamu tidak akan lagi, tetapi ini jangan lagi. Ada kemungkinan bisa jatuh. Artinya bahwa kita memiliki bagian untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Amin. Jadi teman-teman, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati teman-teman, bisa memberkati saya. Bahwa ingat bahwa bahwa teman-teman sudah dimerdekakan. Jangan lagi hidup di dalam dosa, dalam perhambaan dosa. Aktifkanlah roh yang ada dalam diri teman-teman. Perjuangan kita adalah mematikan dosa satu persatu setiap hari. Jadi Yakobus sabda itu mengatakan bahwa pelayanan yang sejati itu adalah ketika kita mematikan dosa satu persatu setiap hari. Itulah pelayanan yang sejati. Bisa saja kita melayani di mana-mana, tetapi kalau itu tidak, sama aja. Jadi itu pelayanan kita yang sejati adalah berjuang mematikan dosa satu persatu di dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi bekal buat kita, untuk kita semangat, untuk kita bahagia, karena kita adalah warga kerajaan Allah yang sudah dimerdekakan. Mari kita akan menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih
Tuhan telah beranugerah kepada kami, memberikan nyawa dan memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan lagi hamba dosa, tetapi kami hamba kebenaran. Tuhan, tolong kami ketika hal itu di dalam keseharian kami tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang merdeka, tetapi malahan ya Tuhan, keinginan-keinginan tadi yang terus mempengaruhi kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami ingin dijamah oleh Tuhan, kami ingin diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kami berani mematikan dosa kami satu persatu, hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Berikan kami ketakutan dan kegelisahan ketika kami melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik di hadirat-Mu. Berkati anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan, berikan mereka juga keberanian untuk mematikan dosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman. Kami berterima kasih buat firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.